Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam Bapak Ibu sekalian. Semoga kita semua senantiasa berada dalam kondisi sehat walafiat, diberikan kekuatan, kesehatan, serta kelancaran dalam menjalankan seluruh aktivitas dan tanggung jawab kita masing-masing. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah safety case study yang sangat menarik dan relevan dengan perkembangan infrastruktur digital modern khususnya dari sudut pandang K3L. Sebelum masuk pembahasan utama, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun singkat. Pergi ke taman membawa melati, duduk sejenak sambil membaca. Teknologi maju sangat berarti, namun keselamatan tetap yang utama. Utamakan keselamatan dan kesehatan kerja. Bapak dan Ibu sekalian, pernahkah terpikir bagaimana jika suatu negara mengalami down total akibat kerusakan pada pusat data nasional? Tentu kondisi tersebut akan sangat kacau karena hampir seluruh sistem pemerintahan dan layanan publik saat ini bergantung pada pusat data nasional. Indonesia sendiri pernah mengalami gangguan besar pada pusat data nasional pada tahun 2024 ketika serangan cyber yang menyebabkan terganggunya layanan imigrasi dan beberapa layanan publik lainnya. Namun, pertanyaannya adalah bagaimana jika pusat data nasional tersebut bukan diretas, melainkan terbakar? Dan ternyata kejadian tersebut benar-benar pernah terjadi di negara yang dikenal sebagai salah satu pusat teknologi dunia dan tempat terlahirnya perusahaan besar seperti Samsung dan LG. Dan ya, betul sekali. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan studi kasus mengenai terbakarnya pusat data nasional atau data center di Korea Selatan. Perkenalkan, nama saya Gerit Esra Yudi Kerupan, mahasiswa program profesi insinyur Fakultas Teknik Universitas Indonesia pada mata kuliah Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan yang diampu oleh Prof. Heri. Pada presentasi ini, saya akan membawakan secara ringkas mengenai kronologi kejadian, penyebab utama kebakaran, kegagalan sistem keselamatan, hingga analisis risiko menggunakan pendekatan fault tree analysis dan perspektif K3L. Harapannya, studi kasus ini dapat memberikan pemahaman bahwa data center modern juga memiliki risiko keselamatan yang sangat tinggi dan memerlukan sistem pengamanan yang juga memadai. Insiden ini terjadi di Fasilitas National Information Resource Service atau NIRS yang berlokasi di Daejeon, Korea Selatan pada tanggal 26 September 2025. Sekitar pukul 20.20 malam, kebakaran bermula ketika pekerja sedang memindahkan baterai UPS berbasis lithium ion di ruang server lantai 5. Pada saat proses tersebut berlangsung, salah satu baterai memicu percikan listrik yang mau kemudian menjadi titik awal kebakaran. Sekitar 40 menit setelah listrik dimatikan, terjadi fenomena thermal runaway, yaitu reaksi panas berantai pada baterai lithium ion yang menyebabkan panas menyebar ke baterai lain dengan sangat-sangat cepat. Pada sekitar pukul 22 malam, suhu meningkat drastis hingga lebih dari 160 derajat Celcius dan api mulai menyebar ke sistem UPS, kabel, dan perangkat server. Untuk menangani kejadian ini, lebih dari 170 petugas pemadam dan 63 unit mobil pemadam diterjunkan. Api akhirnya berhasil dipadamkan sekitar pukul 6.30 pagi setelah proses pemadaman berlangsung sangat lama karena kebakaran baterai lithium ion tidak dapat ditangani menggunakan air biasa. Sumber utama kebakaran berasal dari baterai lithium ion UPS dengan total sekitar 384 baterai dalam sistem. Dan hampir seluruh baterai mengalami kerusakan akibat penyebaran panas yang sangat cepat. Mekanisme kegagalan dimulai dari percikan pada salah satu baterai yang kemudian memicu thermal runaway. Panas yang dihasilkan menyebar ke baterai lain dan menyebabkan reaksi berantai atau chain reaction yang sangat sulit dikendalikan. Selain itu, kondisi infrastruktur juga memperparah kejadian ini. Jarak antara baterai dan server hanya sekitar 60 cm, serta tidak terdapat isolasi ruangan yang memadai. Sistem data center juga bersifat terpusat atau single point of failure, sehingga ketika satu area mengalami gangguan, dampaknya langsung mempengaruhi layanan nasional. Akibatnya, sekitar 647 layanan pemerintahan mengalami gangguan total dan beberapa sistem mengalami kerusakan permanen. Layanan identitas digital, perpajakan, logistik, hingga layanan darurat ikut terdampak.
Selain itu, terdapat risiko kehilangan data dalam jumlah yang sangat besar karena beberapa sistem tidak memiliki backup yang memadai. Jika dilihat dari alur kecelakaan, kejadian ini dimulai dari initiating cause berupa degradasi baterai lithium ion dan kemungkinan adanya human error saat proses pemindahan dan maintenance baterai UPS. Setelah terjadi deviasi berupa kenaikan suhu abnormal atau overheating dalam kasus kondisi normal, sistem monitoring dan alarm seharusnya mampu mendeteksi kondisi tersebut lebih awal. Namun pada kasus ini, kondisi abnormal tidak berhasil dikendalikan. Kondisi kemudian berkembang menjadi thermal runaway, yaitu reaksi panas berantai yang menyebabkan panas menyebar ke baterai lain dan membuat sistem keluar dari kondisi operasi normal. Tahap akhirnya adalah accident atau top event, yaitu kebakaran besar pada data center yang menyebabkan kerusakan infrastruktur dan gangguan layanan nasional. Data center ini sebenarnya telah dilengkapi dengan berbagai sistem pencegahan seperti battery management system, monitoring suhu real time, alarm dan sensor asap, SOP maintenance, hingga sistem deteksi kebakaran. Namun, sistem tersebut gagal bekerja secara optimal. Sensor tidak mampu mendeteksi kenaikan suhu secara akurat, monitoring tidak berjalan efektif, dan prosedur maintenance diduga tidak dijalankan secara maksimal. Selain faktor teknis, faktor manusia dan desain sistem menjadi penyebab penting. Tidak adanya isolasi ruangan UPS menyebabkan api sangat cepat menyebar ke area lain ketika terjadi thermal runaway. Hal ini dapat menunjukkan bahwa keberadaan sistem keselamatan saja tidak cukup apabila tidak didukung oleh desain, implementasi, dan pengawasan yang baik. Untuk memahami akar masalah atau root cause dari kejadian ini, di sini saya menggunakan metode Fault Tree Analysis atau FTA. FTA ini adalah metode analisis risiko yang bersifat deduktif dan menggunakan pendekatan top-down untuk memetakan hubungan logis antara top event dengan berbagai penyebab yang mendasarinya. Pada kasus ini, top event dianalisis adalah kebakaran data center. Dari hasil FTA ditemukan dua jalur utama yang menyebabkan kejadian tersebut. Jalur pertama adalah thermal runaway, di mana pada sistem UPS dipicu oleh kegagalan baterai, overheating yang tidak terdeteksi, serta kegagalan sistem kontrol dan monitoring. Jalur kedua adalah penyebaran api yang tidak terkendali akibat kegagalan containment system, sistem proteksi kebakaran, dan keterlambatan respon darurat. FTA juga menunjukkan bahwa kejadian ini bukan disebabkan oleh satu kegagalan tunggal, melainkan akibat multiple barrier failure, yaitu kegagalan berlapis pada sistem teknis, manusia, dan desain keselamatan. Dengan demikian, akar penyebab utama tidak hanya terletak pada baterai lithium ion saja, tetapi juga lemahnya desain sistem, kurang optimalnya monitoring, serta tidak efektifnya lapisan pengaman dalam menghentikan eskalasi pembakaran. Dalam proses mitigasi dilakukan menggunakan fire suppression system, pemadaman menggunakan gas CO2, evakuasi pekerja, dan proses disaster recovery untuk memulihkan layanan. Namun, mitigasi tidak berjalan secara optimal karena api sudah berkembang terlalu besar akibat keterlambatan deteksi dan penyebaran panas yang sangat cepat pada baterai lithium ion. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sistem mitigasi seperti penerapan compartmentalization, isolasi ruangan, sistem pemadam khusus lithium ion, serta penguatan sistem backup dan disaster recovery agar layanan nasional tidak lumpuh total ketika terjadi gangguan. Dari perspektif 3L, K3L, kasus ini menunjukkan bahwa data center ini memiliki tingkat risiko yang sangat-sangat tinggi. Dari aspek safety, terdapat risiko ledakan, kebakaran besar, dan thermal runaway. Dari aspek health, pekerja berisiko terpapar asap beracun dan gas hasil pembakaran. Dari aspek lingkungan, terdapat berpotensi limbah elektronik dan pencemaran akibat pembakaran perangkat dari baterai. Sementara dari sisi operasional, dampak sangat besar karena data center merupakan infrastruktur nasional yang mendukung berbagai layanan publik. Kasus ini bisa menunjukkan bahwa data center modern harus dipandang sebagai fasilitas yang kritis dan membutuhkan pendekatan keselamatan secara sistematik dan terintegrasi. Baik, berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa kebakaran pada Pusat Data Nasional Korea Selatan dipicu oleh thermal runaway pada baterai UPS yang berkembang akibat kegagalan berlapis pada sistem keselamatannya. Kejadian ini menunjukkan adanya kelemahan pada monitoring, proteksi kebakaran, prosedur operasional, serta desain keselamatan fasilitas.
Oleh karena itu, diperlukan beberapa rekomendasi seperti peningkatan monitoring real time, penerapan isolasi ruangan UPS, audit dan maintenance berkala, pelatihan tanggap darurat, serta penggunaan sistem pemadaman khusus pada baterai lithium ion. Dengan penerapan sistem keselamatan yang lebih baik, risiko kejadian serupa di masa yang akan datang dapat diminimalkan. Sebagai penutup, kasus ini memberikan pelajaran penting bahwa transformasi digital harus diimbangi dengan sistem keselamatan yang kuat dan terintegrasi. Semakin besar ketergantungan suatu negara terhadap sistem digital, maka semakin besar pula dampak yang dapat terjadi apabila infrastruktur tersebut mengalami kegagalan. Oleh karena itu, keselamatan tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada desain sistem, kesiapan manusia, budaya keselamatan, dan kemampuan mitigasi risiko. Sekian presentasi dari saya. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih.